Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Asep Nur Burhanuddin dengan NIM A1D 024137. Untuk memenuhi tugas fisiologi tumbuhan, izin untuk menjelaskan terkait transport air dan translokasi fotosintat. Dimulai dari transport air, yang mana proses ini terbagi menjadi dua mekanisme. Yang pertama itu ada ekstravaskuler, yang kedua ada intravaskuler. Ekstravaskuler dibagi lagi menjadi dua mekanisme, ada simplas dan apoplas. Ekstravaskuler merupakan pengangkutan air ataupun mineral melalui luar zat pengangkut, di luar daripada silem dan flem. Nah, untuk ekstravaskuler sendiri itu ada dua, yaitu simplas dan apoplas. Simplas itu merupakan pengangkutan zat air dan mineral melalui bagian hidup, melalui sitoplasma dan melalui plasmodesmata. Dimulai dari sel rambut, masuk ke korteks, masuk ke endodermis, silinder pusat, hingga akhirnya masuk ke silem. Yang mana proses ini terjadi secara osmosis dan merupakan transport aktif. Yang kedua itu ada apoplas, melalui celah-celah. Beda tadi dengan simplas yang masuk ke dalam sel rambut hingga korteks endodermis, proses apoplas masuk melalui celah-celah antara sel, jarak antar sel, tetapi tidak melewati endodermis karena terhalang oleh pita kasparis yang nantinya akan ujungnya juga proses ini tetap masuk ke dalam proses simplas, yaitu meresap dan menjadi proses simplas. Nah, yang kedua ada proses intravaskuler, yaitu proses pengangkutan melalui zat-zat pengangkutan seperti silem dan flem. Hasil daripada tadi ekstravaskuler yang telah masuk ke silem dilanjutkan dengan proses intravaskuler, yang mana silem akan mendistribusikan air mineral ke bagian daun, dimulai dari silem batang, silem daun, silem tulang daun, hingga akhirnya ke mesofil daun. Yang mana pada mesofil daun ini terjadilah fotosintesis yang menghasilkan glukosa dan oksigen, sehingga diedarkan melalui flem glukosa, oksigen oleh stomata, dan hasil sisa daripada air itu dilakukan transpirasi. Selanjutnya itu ada proses translokasi hasil fotosintat, yang mana tadi setelah terjadinya fotosintesis yang membuat ataupun menghasilkan zat-zat seperti glukosa, oksigen dan sebagainya, glukosa akan didistribusikan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan melalui jaringan pengangkut flem, yang mana mekanisme ini memiliki teori yaitu aliran tekanan ataupun aliran tekanan massa, yang mana gula akan dialirkan dari lokasi dengan konsentrasi gula yang tinggi ke rendah. Mekanisme translokasi ini melibatkan pergerakan sukrosa dari daun ke bagian lain tanaman, sehingga terjadinya pengangkutan oleh flem yang didorong oleh tekanan osmotik yang tinggi ke daerah tinggi ke daerah rendah, sehingga proses ini akan menghasilkan perbedaan tekanan antara sumber dan sink. Proses ini sangat penting karena untuk mendistribusikan energi yang dihasilkan selama fotosintesis ke seluruh tanaman untuk digunakan dalam pertumbuhan, penyimpanan energi, dan metabolisme lainnya. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.